Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di tempat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerahnya kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Baik saudara yang di tempat ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti secara daring. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan, pujilah Tuhan, hei segala tentaranya, hei pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya undang bagi berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya. Glory Jesus. Terima kasih. Amin Yesus. Glory Jesus. Terima kasih Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Buat kasih dan anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, dan pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan datang kepadamu Tuhan. Kami rindu mempersiapkan hati kami Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga pada pagi hari kami dilayakkan Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu melimpah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami memohon kepadamu Tuhan. Ibadah kami, ibadah yang diberkati oleh Engkau, baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah kami. Yang kiranya Engkau yang berotoritas Tuhan untuk hadir memenuhi setiap ruangan ini, terlebih hati kami yang boleh hadir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, sambutan kolektan, alat-alat yang akan dipakai Tuhan, kiranya dalam pengurapan-Mu. Berkati lingkungan di tempat ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan pagi hari ini. Hancurkan Tuhan kuasa-kuasa yang bukan datang daripada Engkau. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau yang berotoritas pagi hari ini. Kami rindu terus Tuhan memuliakan Engkau. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Engkau layak kami sembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur. Kami akan terus memuji Engkau, terus memuliakan Engkau. Dan terlebih Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami pagi hari ini menerima berkat yang datang daripada Engkau. Kiranya berkat-berkat rohani melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya pagi hari ini Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Bapa. Haleluya, amin. Kita silakan duduk Bapak, kasih Tuhan. Haleluya.
Haleluya, memuji Tuhan. Kita percaya bahwa kita tak pernah ragu akan kuasa Tuhan dalam setiap hidup kita. Dialah satu-satunya jalan kehidupan kita. Kita percaya tidak pernah ragu untuk mengikut Tuhan. Bagi Oma Opa yang tidak buat berdiri silakan duduk. Kalau yang masih kuat tetap semangat dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa bukan dengan kekuatan kita dapat hidup. Kita percaya bahwa Tuhanlah kekuatan hidup kita. Haleluya.
mengarahkan hati kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu daripadamu lah pertolongan. Seperti pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Pertolongan kami ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itulah sebabnya hari ini kami ada. Kami terus mengarahkan hati, pikiran kami, mata kami tertuju kepada Tuhan. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami boleh meninggikan Tuhan. Sehingga hati kami hari ini tertuju kepada Tuhan. Kami boleh memberikan penyembahan kami, hidup kami, hati kami kepada Tuhan. Biarkan Engkau menerima setiap pujian penyembahan kami. Tuhan, sebentar kami juga ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Mari Tuhan, biarkan hati kami tetap fokus kepada Tuhan. Kami mau beberapa waktu ke depan, kami mau bergunakan dengan baik. Kami tidak mau terganggu. Kami tidak mau pikiran kami tidak tertuju kepada Tuhan. Karena kami tahu hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan memberkati setiap kami dan melawat setiap kami. Mari Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Biar firman-Mu yang adalah kebenaran itu jatuh di hati kami dan bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapan Tuhan turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kita pagi hari ini boleh kembali sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita adalah mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. Kitab Roma. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat, kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Sudah dapat semua? Amin. Mari baca hitungan yang ketiga. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 13. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Saudara dikasih Tuhan, hidup kita adalah kesimpulan dari semua keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari. Betul ya? Jadi setiap hari kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, dan keputusan itu juga ditentukan oleh bagaimana kita memiliki prioritas. Ada batasan-batasan atau fokus atau prioritas yang ditentukan, dan itu biasanya prioritas itu didorong oleh motivasi seseorang. Dan motivasi timbul karena kehendak atau keinginan. Kalau ada orang punya keinginan, itu berarti orang yang normal, betul? Betul? Orang yang normal selalu punya keinginan, betul? Punya motivasi, punya kehendak. Saudara, tinggal bagaimana kita sebagai orang percaya, hidup kita dikuasai oleh keinginan kita atau keinginan atau kehendak Tuhan. Karena motivasi itu akan menjadi pendorong, generator untuk seluruh prioritas keputusan dari hidup setiap kita. Artinya saudaraku, motivasi atau keinginan itu akan menggerakkan seluruh kehidupan kita. Karena saya percaya kalau kita nggak punya keinginan, pasti hari itu kita juga nggak punya semangat. Betul? Biasanya ketika awal kita bangun, ketika kita punya satu keinginan, kita punya kerinduan, itu biasanya akan memengaruhi hidup kita dan semangat itu akan muncul. Apalagi kalau dalam situasi sekarang hujan. Kalau nggak punya semangat, waduh malas ya Pak ya. Yang di lapangan, yang di luar, wah pagi-pagi sudah mendung. Kalau nggak punya keinginan,
punya motivasi, punya hari ini saya mau kerjakan sesuatu. Dan biasanya kalau kita punya keinginan itu akan menggerakkan hidup kita, walaupun mungkin situasinya tidak menyenangkan. Saudara kasih Tuhan, ingatlah, tubuh kita adalah tubuh yang lemah dan masih bisa berdosa, betul? Betul? Ini ada fenomena yang menyedihkan yang hari-hari ini kita tonton di televisi. Seorang yang membunuh dan latar belakangnya dia pernah sekolah teologi, ya saudaraku. Pendeta muda lagi. Dengan beraninya habis membunuh, dia masuk ke bawa lorinya itu, dorongan yang berisi mayat, lalu di lift, dan dia berkata dia senang sekali bisa membunuh karena target dia bukan 1 tapi 3. Itu artinya mengerikan, saudaraku. Siapapun bisa melakukan dosa, betul? Betul ya? Kadang-kadang walaupun kita mungkin sudah percaya, akan sudah melayani Tuhan, tapi kadang-kadang karena keinginan, karena hidup kita dikuasai, tadi dalam Roma pasal yang ke-6 dikatakan, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Nya siapa? Nya itu adalah manusia, diri kita yang dikuasai. Ingat bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, betul? Kita yang lemah. Tubuh kita itu sudah ada benih dosa. Walaupun kita tahu bahwa kita sudah dibebaskan, tapi bukan berarti kita adalah kebal atas dosa. Ketika kita tidak menjaga hidup kita, memelihara hidup kita, kita akan kembali dikuasai oleh keinginan-keinginan yang membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya ayat selanjutnya katakan supaya jangan anggota-anggota tubuhmu. Paling tidak mata kita, hati kita, pikiran kita, itu kita berikan kepada Tuhan, betul? Kita serahkan kepada Tuhan supaya dipakai menjadi alat-alat kebenaran. Saudara dikasih Tuhan, ingatlah keinginan manusia itu sering berlawanan dengan kehendak Tuhan. Galatia 5 ayat 17 saya akan bacakan. Sebab keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan daging dan keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kadang-kadang saudaraku, kalau kita nggak hati-hati, keinginan daging kita itu lebih menonjol, betul? Betul? Betul atau betul? Kita nggak sadar. Kadang-kadang ketika kita mengizinkan sesuatu yang terus menguasai kita. Artinya hati-hati saudaraku. Orang tua harus menjaga anak-anaknya. Kalau orang tua izinkan anaknya terus, izinkan main game yang perang-perang gitu, saya bukan gak setuju. Tapi hati-hati saudaraku. Iblis tidak bekerja dengan cara yang mungkin kita berkata iblis nakut-nakutin kita lalu menjatuhkan kita. Tapi iblis itu cara-caranya dengan apa? Dengan segala hal yang ada. Sepertinya mungkin biasa main pukul. Tapi akhirnya terekam dalam pikiran kita, betul? Betul atau betul? Dan tidak sadar, saudaraku, ketika suatu saat kita punya masalah, tiba-tiba kita mulai lakukan sesuatu. Karena memang itulah cara iblis untuk apa? Untuk memengaruhi pikiran dan hati kita. Dan ingat selalu, keinginan diri kita itu selalu bertentangan dengan keinginan Tuhan. Hari ini kita akan bertemanya adalah mengarahkan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kata keinginan dalam bahasa Yunani-nya itu adalah epitumia, yang berarti keinginan terlarang, atau dikatakan di situ nafsu, hal yang memang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sementara kehendak Allah diambil dari kata Yunani yaitu telema, yang artinya pilihan Tuhan atau isi hati Tuhan. Itu artinya saudaraku, sebagai orang percaya kita harus terus minta supaya kehendak Tuhan, pilihan-pilihan yang kita ambil, keputusan-keputusan yang kita ambil, itu yang ada dalam isi hati Tuhan. Bukan sekedar dari diri kita sendiri, karena pilihan kita selalu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, keduanya inilah yang dapat menjadi motivator untuk setiap keputusan manusia. Dan ada implikasinya. Sekali lagi, jangan berpikir segala sesuatu itu nggak ada
akibatnya. Orang yang biasa hidup dalam kekerasan, saya yakin dia juga pasti akan satu saat ketika ada masalah, dia mudah melakukan kekerasan. Betul atau tidak? Orang yang pernah terluka, dan kalau dia tidak hati-hati, dia bisa juga belajar melukai orang lain. Makanya kita harus beres dengan kehidupan kita. Saudara, dengan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, memungkinkan kita hidup dengan cara mengikuti tuntunan Tuhan. Makanya saudaraku, tema kita hari ini luar biasa. Mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hanya ini saja yang membuat kita menang. Yang setuju katakan amin. Manusia lemah, betul? Tadi dalam firman Tuhan dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa kadang-kadang memang keinginan kita itu bertentangan dengan kehendak Allah, dengan kehendak roh. Dan kadang-kadang kita melakukan, kita sadari itu muncul tiba-tiba. Saudara, karena apa? Karena memang manusia yang penuh dengan banyak kelemahan. Dan kadang-kadang ketika kita nggak sadari, iblis mencoba menguasai kembali tubuh kita. Mulai dengan mata kita, pikiran kita, hati kita, tangan kita, kaki kita, semuanya mau dikuasai oleh iblis supaya melakukan apa yang menjadi keinginannya. Tapi hari ini Tuhan katakan, kita perlu mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena saya percaya hanya Tuhan yang sanggup menuntun kita. Saudara dikasih Tuhan, Rasul Paulus memberi teladan kepada kita, di mana ia terus mengarahkan hidupnya ke depan kepada apa yang di hadapanku. Rasul berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan, kepada apa yang di hadapanku, yaitu panggilan surgawi. Dan itu yang Rasul Paulus ajarkan, teladankan. Kita juga harus mengarahkan hidup kita kepada apa yang di depan kita, yaitu kehendak Tuhan. Dan inilah panggilan kita di dalam Kristus, yaitu hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara, kita belajar bahwa Tuhan Yesus pun mengajarkan kepada kita. Ada lagunya, makananku ialah melakukan kehendak Tuhan. Karena saya tahu, saya mau tanya, apa yang membuat Yesus dia mau dan taat, seperti Filip katakan, dia tinggalkan kealahannya, dia tinggalkan tahtanya, dia mau menjadi sama seperti manusia, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Saya yakin dari awal Tuhan sudah tahu tujuannya. Dari awal sudah tahu bahwa Allah punya tujuan, Bapa punya tujuan atas Yesus, sehingga Yesus menjadi manusia sama seperti kita. Kalau dia nggak punya tujuan, pasti dia akan menghadapi tantangan dan dia pasti akan gagal. Sehingga dikatakan ketika di saat-saat yang berat yang dihadapi, Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapakku yang jadi. Secara manusia ada keinginan, ada kehendak untuk tinggalkan tanggung jawab tugas yang Bapa berikan. Tapi karena dia tahu bahwa inilah tujuan dan panggilan yang Tuhan tetapkan baginya, Bapa sudah memberikan tugas yang mulia untuk menjadi sama dengan manusia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dan itulah yang Yesus lakukan. Dan inilah tujuan juga hidup kita di dalam Tuhan, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan baca. Ada 3 hal yang kita akan pelajari bagaimana supaya kita bisa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kepada kehendak Tuhan. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara, hari ini kita akan sharingkan bagaimana kita harus berlari menuju tujuan hidup kita, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Kita tahu bahwa tujuan itulah yang memengaruhi hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya mau tanya, kalau kita buat
buat satu kegiatan. Mana dulu yang ditentukan? Kegiatannya, kita buat kegiatan, tujuan, baru proses. Mana dulu? Mana yang betul? Siapkan kegiatan, tentukan tujuan, lalu jalankan prosesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapkan tujuan, buat kegiatan, lalu jalani prosesnya. Mana yang kita pilih? Yang kedua. Segala sesuatu dimulai dengan apa? Tetapkan tujuan. Betul? Betul? Tujuan kita adalah melakukan kehendak Allah. Kenapa kita perlu mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ini tujuan yang Tuhan berikan buat kita. Kalau saudara kita ringkas Alkitab yang kita miliki, satu kalimat, tujuan orang percaya, tujuan Allah menyelamatkan kita adalah menjadi sempurna seperti Kristus. Amin. Menjadi serupa dengan Kristus. Dia mau kita terus diperbaharui dari hari ke hari, menjadi sempurna dan serupa dengan Kristus. Itu tujuan yang Tuhan tetapkan buat kita. Dan untuk itu kita perlu melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, bukan menjadi kehendak kita. Sekali lagi, keinginan kita itu selalu kadang-kadang keinginan selalu bertolak belakang dengan kehendak Roh Kudus, kehendak Tuhan. Dan manusia dengan segala keinginannya. Dalam 1 Yohanes mengatakan, surat Yohanes, ada 3 yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Keinginan mata, keinginan daging, dan apa? Masih ingat? Yang dibuat Tuhan, yang dibuat iblis kepada Adam, keinginan mata, keinginan daging, lalu satu lagi, keangkuhan hidup. Betul? Makanya Tuhan Yesus menghadapi 3 cobaan. Dia ketika lapar, iblis datang lalu supaya ubah batu menjadi roti. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan enggak lakukan itu karena dia enggak mau kalah dengan yang namanya keinginan daging. Betul? Orang lapar disuruh buat ubah batu jadi roti, wah semangat. Betul? Yang kedua, keinginan mata. Tuhan Yesus dibawa ke bumbungan. Dan lihat saudara, inilah kemewahan. Kalau kamu mau sujud, ini serahkan kepadamu. Tuhan mengatakan enggak, hanya sujud kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, dicobai dengan siapa? Kamu kan Tuhan, kamu kan Allah. Jatuhkan saja dari atas. Percayalah pasti nanti ada malaikat yang menatang, betul? Itu kan sombong, keangkuhan. Kadang-kadang saudaraku, itu yang kita hadapi. Segala keinginan, dan Tuhan mau kita belajar untuk apa? Untuk mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, yang kita mau baca hari ini dalam Roma ini, saudara, bagaimana kita harus berlari menuju tujuan. Tujuan kita adalah melakukan kehendak Allah, yaitu berlomba dengan tekun. Katakan berlomba dengan tekun. Kata yang dipakai di situ dalam kitab Ibrani dikatakan kita ini punya banyak saksi. Saudara, saya bersyukur. Saya punya orang tua, saudara-saudara, rekan-rekan yang Tuhan sudah panggil. Dan mereka adalah saksi-saksi yang sedang menonton kita. Betul? Betul enggak? Supporter buat kita. Ketika kita sedang melangkah nih, masih ada kesempatan kita nafas hidup. Sebenarnya jangan takut ketika kita menghadapi tantangan dalam pengiringan kita. Mereka memberikan support pada kita, katakan ayo Pak Beni, semangat, tidak mudah, banyak tantangan, ayo tetap jaga hidup kudus. Saudara, saya percaya saudara bahwa kita punya supporter, banyak saksi yang melihat kita, menonton kita, memberikan dorongan kepada kita dan semangat kepada kita, supaya kita juga bisa menang atas perlombaan yang Tuhan berikan buat kita, yang Tuhan siapkan buat kita. Dikatakan saudaraku dalam ayat ini, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada kata wajib di situ. Setiap orang ternyata wajib.
berperang terhadap keinginannya sendiri. Musuh kita bukan darah dan daging, betul? Tapi kadang-kadang musuh kita sebelum iblis, jangan dulu katakan iblislah dalangnya, tidak. Kadang-kadang keinginan kita saja yang kadang-kadang kita izinkan iblis memengaruhi, menguasai kita sehingga keinginan kita lebih menonjol, betul? Dan Tuhan katakan kalau kita ingin menang, yang pertama kita harus siap berlomba dengan tekun. Tekun itu artinya berlomba dengan serius, lebih gigih ulet, dengan semangat yang tinggi dan tekad yang bulat. Dan biasanya tekad inilah yang membuat akan menggerakkan hidup kita. Seorang yang menang, seorang pemenang, seorang juara, dia pasti dimulai dari apa? Dia berjuang dengan semangat, berlatih dengan baik untuk perlombaan yang dia akan alami. Hidup itulah sebuah perlombaan, betul? Hidup adalah sebuah perjuangan melawan setiap keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kalau kita tidak serius, sungguh-sungguh, kita tidak mungkin dapat berlomba dengan baik. Saudara, hari-hari ini masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Kemarin saya dapat WA video, pertamanya berita tentang itu, pembunuh itu, pendeta muda. Lalu di bawahnya, kenapa ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, banyak berguguran jatuh. Karena kita tidak berjaga-jaga dan berhati-hati. Kita merasa bahwa hidup yang kita hidup ini adalah hidup yang aman-aman saja. Padahal sebenarnya kita sedang menghadapi perjuangan perlombaan yang begitu hebat. Di satu sisi memang waktunya sudah semakin dekat dan Tuhan bekerja dengan dahsyat. Beberapa hamba Tuhan, para penginjil mengatakan ini masanya penuaian yang luar biasa. Pelipat gandaan secara cepat terjadi. Ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan hari-hari terjadi di berbagai belahan dunia. Beberapa survei membuktikan akan ada banyak anak-anak atau orang-orang yang diselamatkan mendengar ini dan percaya, karena kita tahu inilah hujan akhir terjadi. Tapi ingat, di satu sisi kita tahu iblis tidak tinggal diam. Bagaimana iblis mencoba ingin menghancurkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya, untuk tidak siap dalam perlombaan. Saudara, kita harus mengarahkan hidup kita untuk siap dan serius, karena kita sedang berjuang. Amin. Kita sedang berlomba, dan perlombaan kita itu melawan kadang-kadang keinginan-keinginan kita. Saudara, dan keinginan kita itu sangat bertentangan dengan keinginan atau kehendak Tuhan. Karena biasanya kalau keinginan itu selalu sesuatu yang bertolak belakang. Makanya bapak-bapak kalau ajak istri-istri pergi ke mall, dari rumah bawa catatan, bawa buku tulis, Pak, dicatat. Betul ya Pak Hendra ya? Bawa buku tulis, dicatat. Beli odol. Lalu beli apa lagi? Beli sabun mandi. Kalau nggak ada daftar, harus nego. Pak, beli ini. Tidak ada dalam daftar. Karena biasanya keinginan-keinginan mata itu menggoyahkan iman kita. Betul? Betul? Saya jamin saudaraku, saudara pergi ke mall, bawa daftar 10 yang dibeli, pulang bisa 12 yang dibeli. Bisa 20, waduh luar biasa. Saudara, karena apa? Karena biasanya dunia dengan segala keinginannya ingin membawa kita, dan kita sedang berjuang, berlomba untuk tetap menahan diri, betul? Nah, kalau mata kita umbar dan kita hanya diikuti dengan keinginan mata, keinginan daging, keinginan diri kita sendiri. Padahal gaji kita kan cuma 15 pas ya.
Pas tanggal 15 habis maksudnya. Iya, 15 koma ya Pak. Pas tanggal 15 sudah koma, maksudnya begitu. Saudara, ya Tuhan mau mengajarkan kepada kita hari ini, mari kita terus dengan tekun, giat, ulet, tekad, berlomba dengan tekun, mengarahkan hati dan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya yakin para suami setuju dengan khotbah saya. Yang kedua, saudara, tanggalkan semua beban dosa. Dalam Alkitab yang tadi kita baca, kitab Ibrani dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita. Ayat sebelumnya, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, kalau kita tidak meninggalkan atau menanggalkan semua beban dan dosa, ingat tadi firman Tuhan awal, jangan sampai anggota-anggota tubuh kita serahkan kembali untuk senjata-senjata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus pakai tangan kita, mulut kita, hati kita, pikiran kita untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya senang sekali kalau hari-hari ini anak-anak muda bangkit. Sekarang regenerasi pemain musik sedang digalakkan. Mereka mempergunakan semua kemampuan mereka, diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biasanya kan kalau main musik pakai jari, betul? Betul? Pakai perasaan, betul? Betul ya? Istilah dalam musik itu feeling. Feelingnya dipakai bukan untuk ngerasani orang lain, ngomongin orang lain, tapi feelingnya dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, betul? Betul? Masuk dalam pujian penyembahan. Saudara kasih Tuhan, dikatakan kita gunakan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan katakan hal yang penting, yaitu caranya adalah tanggalkan semua beban dan dosa. Saya yakin gak ada orang berlomba berlari, dia bawa rangsel lalu lari 100 meter. Semakin tipis bahan kain atau kaosnya, semakin dia akan lari dengan kencang. Betul atau betul? Betul ya? Makanya gak sembarangan itu. Saya yakin gak pernah ada pelari pakai bahan sweater seperti yang dulu Pak Ivan buat. Gak ada ya Pak Ivan ya? Sweater hanya untuk di tempat yang dingin, betul? Bukan untuk lari, bukan untuk bukan untuk lari, hanya untuk camping, untuk mungkin di sana di Eropa di saat-saat musim dingin itu baru laku. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan kalau masih ada beban, betul? Betul? Biasanya kalau masih ada beban, orang ngomong begini, Pak Beni, saya jangan melayani dulu ya, lagi banyak beban. Saya mau tanya, siapa yang salah? Kalau kita katakan saya masih banyak beban. Tuhan katakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kalau kita mau, serahkanlah. Saudara percayalah, kalau kita mau menyerahkan anggota tubuh kita kepada Tuhan, saya yakin beban itu akan Tuhan selesaikan, betul? Betul? Tapi kalau kita masih gunakan tubuh kita, mata kita gunakan untuk dosa, yaitu beban yang menghalangi kita. Tapi percayalah, ketika kita serahkan anggota tubuh kita, mata kita, tangan kita, untuk gunakan kepada Tuhan, disitulah Tuhan lepaskan setiap beban dan dosa yang terjadi atas hidup kita. Karena percayalah, Tuhan mau kita menang. Tuhan mau kita dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kita memang masih bisa berdosa, tapi jangan kita mau serahkan anggota tubuh kita kepada dosa. Kita justru mau mempergunakan anggota-anggota tubuh kita untuk dipakai bagi senjata-senjata kebenaran. Ingatlah, dosa itu adalah beban yang akan dapat merintangi kita untuk kita berjalan maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak mungkin bisa mengarahkan hidup kita kalau kita masih memikirkan masa lalu kita. Saya mau katakan hari ini, jangan campur masa lalu kita dengan masa sekarang dan masa yang akan datang. Masa lalu biarlah masa lalu. Betul?
Saya tidak sedang nyanyi, tapi memang itu yang Tuhan katakan. Ini Alkitabiah. Rasulullah katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Betul? Manusia lama kita tinggalkan. Setiap beban dan dosa yang lama kita tinggalkan. Dan mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita mau siap berlari. Karena dosa, karena beban itu akan menjadi rintangan buat kita. Untuk kita maju melangkah. Jangan izinkan dosa berkuasa lagi atas hidup kita. Mari kita cepat selesaikan. Caranya bagaimana? Datang sama Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku, hei kamu yang letih, lesu. Percayalah, dosa akan membuat kita keletihan, lesu. Rohani kita akan hancur. Dan ketika kita berserahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan kita. Dan Tuhan akan mengangkat setiap beban berat yang kita hadapi. Dan kita siap berlomba, maju dan melihat rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, mata kita harus tertuju kepada Yesus. Kata yang dipakai di sana dalam Ibrani, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sekali saya mengatakan, tujuan hidup kita adalah menjadi sempurna dengan Kristus, dengan cara melakukan kehendaknya. Tertuju kepada Yesus maksudnya adalah mau belajar dan meneladani Yesus. Mari arahkan hati kita kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Tidak mungkin kita dapat berlari menuju tujuan dengan baik kalau kita masih mendua antara hidup yang lama dan yang baru. Masih memikirkan masa lalu sehingga kita tidak mengarahkan hidup kita kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kalau masih ragu-ragu, lebih baik berdoa dulu ya Pak. Puasa, kata Pak Amos. Puasa 3 hari. Betul Pak Amos? Karena tidak mudah saudaraku untuk berjalan ke depan dan melihat panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita perlu mengarahkan hidup kita kepada Yesus. Tertuju kepada Yesus artinya mengarahkan hidup kita kepada Yesus, berarti pilihan kita hanyalah Yesus. Yesus adalah prioritas yang utama dalam hidup kita. Amin. Amin. Apa prioritas kita hari-hari ini? Prioritas kita hanya Yesus. Pak Beni, saya juga butuh masa depan saya. Saya butuh untuk kebutuhan hidup. Percayalah, mari tetapkan prioritas yang benar. Alkitab katakan Matius 6 ayat 33, itu kunci menetapkan prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya akan mengejar kita. Akan Tuhan perintahkan datang kepada kita ketika kita menempatkan Tuhan menjadi yang utama dalam hidup kita. Prioritas kita hanya Yesus. Biarkan mata kita terarah kepada Yesus. Kalau hari ini kita khawatir dengan masalah pergumulan ekonomi kita, mari pandang kepada Yesus. Mazmur tadi katakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan? Dari mana datangnya berkat? Dari mana datangnya perlindungan? Berkat, pertolongan, perlindungan itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Amin. Iya Pak, tapi gak mungkin berkat itu datang dari langit. Betul. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah kewalahan untuk memberkati kita. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Kita tidak perlu khawatir. Saudara, salah satu yang membuat Allah kecewa, meragukan, sepertinya kita meragukan Allah adalah apa? Ketika kita khawatir akan hidup ini. Jangan berpikir khawatir itu sesuatu yang biasa. Ingat, kekhawatiran kita itu sebenarnya sedang membuat hati Tuhan kecewa. Kita lupa bahwa kita punya Bapa yang penuh kasih. Dia Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saya jamin saudaraku, ini saya di hadapan Tuhan di mimbar katakan, kalau kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan,
Saya percaya tidak ada satupun di tempat ini yang akan mati kelaparan. Yang setuju katakan amin. Saya yakin Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh berharap sama Tuhan, Tuhan punya banyak cara, biarin aja cara Tuhan bagaimana. Yang penting percayalah Tuhan pasti sanggup memberkati kita. Kalau kita benar-benar mengharapkan, mata kita arahkan kita kepada Tuhan, tertuju kepada Tuhan, Tuhan itu sumber pertolongan buat hidup kita. Dan saya yakin kita akan terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, dari mujizat kepada mujizat, dari pertolongan kepada pertolongan. Dan itu yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Kesimpulan buat kita hari ini, serahkanlah hidup kita kepada Yesus 100%, jangan setengah-setengah. Anggota tubuh kita jangan setengah-setengah. Kalau kita mau serahkan semua anggota tubuh kita untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan, saya yakin Tuhan akan pakai kita untuk kita melakukan kehendak Allah. Teruslah bergiat dan tekun dalam perlombaan iman. Jangan pernah berhenti. Gak ada istilah pensiun, kata Pak Ivan. Kita melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin. Terus bergiat. Jerih lalahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Berdirilah teguh dan jangan goyah, amin. Karena percayalah Tuhan sumber kekuatan buat hidup kita. Dan arahkan hati dan hidup kita tertuju kepada Yesus. Dan teruslah berlari kepada apa yang di depan kita. Makanya saya minta maaf, sangat sedih kalau saudara, kita tidak lama ibadah di tempat ini. Tapi pikiran kita, hati kita kemana-mana. Harusnya ini kan tempat yang kudus, betul? Betul nggak? Betul? Ini tempat kudus. Mari kita lakukan yang terbaik, yang kudus. Jangan campur aduk rumah ibadah, rumah Tuhan dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan buat kompromi, karena ini tempat maha kudus. Seharusnya kita mau fokus di tempat ini, pujian penyembahan yang terbaik, sesuatu yang menyenangkan hari Tuhan, bukan sesuatu yang keluar dari keinginan kita, perasaan kita. Tidak. Tapi kita mau di tempat ini Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Amin. Amin. Sehingga Tuhan berkenan. Kenapa? Tuhan sudah kasih kita banyak waktu. Betul? Betul enggak? Tuhan kasih banyak waktu, 24 jam. 1 minggu 7 kali 24. Jadi berapa Pak Jo? Biasanya hitung-hitungannya cepat. Berapa? 189 jam Tuhan berikan buat kita. 1 minggu cuma dikasih waktu 1 jam, paling enggak lebih. Ditambah latihan, nanti rapat 2 jam lah ya Pak ya. Dan saya mau kita mau mengarahkan betul-betul hati kita, tidak kepada yang lain. Serahkan semuanya, tanggalkan semuanya itu yang merintangi. Fokus kita, hati kita tertuju kepada Tuhan. Sampai betul-betul di tempat ini kita menemukan Tuhan. Amin. Kita merasakan hadirat Tuhan. Bukan kita ada, kita lakukan asal-asalan. Tidak, tapi kita melakukan semuanya supaya Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Kita belajar mengarahkan hati kita. Fokus kepada Tuhan. Berlomba, berjuang bersama-sama. Dan yakin di situ berkat Tuhan dicurahkan atas hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, inilah rinduku kepadamu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh
Ya Allahku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Mari kita membangkit diri bersama-sama. Menyembahmu seluruh hidupku. Memujimu Tuhan, ku menyembahmu. Ya Allahku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya di dalam hidup, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan Saudara, dalam hidup kita memang tidak mudah, dan Tuhan mau kita adalah orang-orang yang menang. Kita adalah orang-orang yang terus tekun dalam perlombaan yang Tuhan wajibkan dalam hidup kita. Kita rindu, kita mau mengakhiri hidup kita dengan baik sampai akhir hidup kita. Kita mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan, dan kita mau Tuhan membawa kita setiap hari dalam kemenangan kepada kemenangan, dari iman kepada iman yang lebih lagi. Dan Tuhan dimuliakan atas hidup kita. Dan Tuhan mau mengajar kepada kita, biarkan hati kita, pikiran kita, mata kita terus tertuju kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang layak untuk kita teladani, Yesus yang layak kita agungkan dan tinggikan. Biarkan kita mau terus berkata, Tuhan jadikan kami terus menjadi serupa dengan Engkau. Kita menjadi sempurna sama seperti Kristus. Dan Tuhan membawa kita, mengarahkan kita terus dalam perlombaan yang Tuhan persiapkan buat kita. Mari kita mau berkata, Tuhan kami tidak mau serahkan anggota-anggota tubuh kami kepada dosa, kepada dunia ini, tapi kita memberikan hati kita, pikiran kita, seluruh anggota tubuh kita, kita mau serahkan untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti pujian katakan, inilah hidup kami Tuhan, kepadamu segenap hati kita, tidak setengah-setengah, tapi seluruh hidup kita mau serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Katakan, ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya
Firman Tuhan berkata, supaya waktu yang sisa jangan lagi kau menggunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 1 Petrus 4 ayat yang kedua. Waktu-waktu yang sisa yang Tuhan berikan buat kita, kita tidak gunakan lagi untuk mengikuti keinginan kita, tapi mari kita melakukannya menurut kehendak Allah. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk kebenaran-Mu yang Tuhan sampaikan buat kami hari ini. Biarkan Tuhan terus kami mau mengarahkan hati hidup kami kepada Tuhan, untuk kami siap dengan tekun dalam perlombaan iman, perjuangan yang sedang kami lewati dan hadapi, dan kami mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan, biarkan Tuhan mata kami terus tertuju kepada Engkau, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kami menjadi orang-orang yang terus mengalami kemenangan. Kami mau tanggalkan semua beban dosa yang merintangi kami Tuhan, dan terus melangkah, berlari, berjalan menuju kepada Kristus. Dan biarlah Kristus dimuliakan atas hidup kami. Biarkan kami terus belajar meneladani Engkau. Hati dan pikiran kami mau arahkan penuh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau Tuhan, dalam pengiringan iman kami, pengiringan kami kepada Engkau, kami sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalami kemenangan, mengalami pertumbuhan iman dan pengenalan lebih akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan firman-Mu itu terus akan memberkati setiap kami, meneguhkan setiap kami, bahkan memotivasi kami, menjadi generator buat kami untuk kami melangkah, bahwa hidup kami adalah milik Kristus, dan Tuhan dimuliakan atas hidup kami dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-Mu turun atas setiap umat. Kami percaya hari ini Tuhan, kebenaran-Mu tidak pernah akan kembali kosong, jatuh di hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Haleluya, saya yakin dan percaya semua diberkati Tuhan, amin. Baik jemaat yang di gereja maupun jemaat yang saat ini mengikuti ibadah secara daring di rumah masing-masing. Mari jemaat yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh memotivasi setiap jemaat di tempat ini, untuk kita dalam hidup kita senantiasa, apapun yang terjadi dengan hidup kita, kita senantiasa mengarahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Katakan kiri kanan saudara, mari kita arahkan hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, imani itu, yakini itu, dan kita mampu melalui semuanya itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, luar biasa dahsyat ya penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan Bapak Gembala di tempat ini. Kalau kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, tiba saatnya juga jemaat Tuhan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita boleh menabur bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita. Mari persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk hormat bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami diingatkan kembali bagaimana kami hidup, mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau terus berfokus kepada Engkau, memenuhi panggilan surgawi itu Tuhan. Dan kami mau melupakan apa yang di belakang kami, dan kami mau mengarahkan hidup kami hanya kepada Engkau, tertuju kepada Engkau senantiasa Bapa. Terima kasih, ini umat-Mu dan kami percaya umat-Mu di tempat ini menjadi umat-umat yang dahsyat, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati gembala kami yang boleh menyampaikan firman, pakai kehidupannya lebih hari lebih dahsyat lagi Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, kesehatan buat Bapak Gembala kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kerinduannya Tuhan nyatakan dalam kehidupannya Tuhan. Melalui hidup pelayanannya banyak jiwa dimenangkan dan boleh menjadi berkat bagi kami jemaat di tempat ini Tuhan.
Berkati juga rumah tangganya berserta ibu gembala dan kedua anaknya, tingkap-tingkap di langit. Tuhan berikan buat kehidupan rumah tangga gembala kami di tempat ini Bapa. Terima kasih kalau umat-Mu di tempat ini akan memberikan persembahan. Kiranya kami boleh memberikan persembahan yang terbaik dengan sukacita dan boleh dipakai mengembangkan pelayanan di tempat ini. Para pengelola keuangan gereja diberkati, diberikan hikmat, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan dalam mengelola setiap berkat yang Kau percayakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang siap memberi dan menabur berkata dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Ya. Bagi jemaat Tuhan di rumah yang saat ini mengikuti ibadah secara daring dan rindu memberikan persembahan bagi pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, silahkan Bapak Ibu di rumah masih bisa memberikan persembahan dengan cara melakukan scan QR code yang saat ini tertera di layar kaca Bapak Ibu di rumah melalui dompet elektronik yang dimiliki, baik melalui Dana, OVO, GoPay, ShopeePay maupun link aja. Persembahan juga bisa Bapak Ibu berikan melalui transfer ke Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 37 999 99456. Kami mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati berlipat kali ganda. Haleluya. Ya. Berikut kami sampaikan beberapa kegiatan informasi 1 pekan mendatang di GKRI Berea. Ya, akan diadakan mesbah doa pagi bersama Bapak Gembala di tempat ini secara live Facebook dengan ID Benyamin Lumondo. Mesbah doa pagi setiap hari Selasa dan Jumat dimulai pukul 5 pagi. Mengajak setiap umat Tuhan mari bergabung bersama kami melalui mesbah doa pagi hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi. Kemudian kegiatan kita hari Selasa dan Jumat minggu ini untuk sementara diliburkan. Kenapa? Karena hari Selasa sampai dengan Jumat pada tanggal 25 sampai 28 Oktober minggu mendatang itu kita GKRI se-Indonesia akan mengadakan PPJ, Persekutuan Pelayanan Jemaat di Jakarta secara onsite. Dan kebetulan dengan izin Tuhan Bapak Gembala beserta Ibu Gembala dan Bapak Asisten Pastor Amos Suwito akan menghadiri acara tersebut hari Selasa sampai tanggal Jumat tanggal 25 sampai dengan 28 Oktober 2022 di Jakarta, itu bertempat di Swiss Bell Inn Hotel Kemayoran dengan tema menabur dalam kasih, menuai dalam kelimpahan selama hari masih siang, ya. Dengan pembicara itu dari Dewan Apostolik, pimpinan sinode, dan pembicara tamu itu dari Singapura, Dr. Reverend Kong Hee. Beliau adalah pendiri City Harvest Church Singapura, ya. Mari setiap jemaat kita sama-sama mendukung, biarlah Tuhan yang memberkati acara PPJ 2022, Bapak Gembala beserta tim dan seluruh hamba-hamba Tuhan se-Indonesia berkumpul di Jakarta pekan mendatang dan boleh kembali ke jemaat lokal masing-masing dan boleh mengimpartasikan setiap berkat-berkat yang dahsyat luar biasa yang Tuhan nyatakan di acara PPJ tersebut. Amin. Ya, puji Tuhan, ya. Kemudian juga dukung dan doakan acara Natal kita 2 bulan lagi kurang lebih, tanggal 11 Desember kita akan mengadakan Natal 2022 dengan tema mengerjakan pekerjaan Bapa, do Father's work, ya. Hari Minggu 11 Desember 2022. Bagi sidang jemaat yang rindu mendukung acara Natal ini, silakan Bapak Ibu bisa mendukung melalui persembahan yang bisa diberikan melalui amplop persembahan yang telah disediakan panitia di tempat ini. Silakan bisa mengambil dan memintanya kepada panitia setelah ibadah selesai, ya. Itu saja beberapa kegiatan informasi yang boleh kami sampaikan 1 pekan mendatang, ya. Kemudian kami juga mengucapkan selamat hari jadi pernikahan buat Bapak Mustaqim dan Ibu Amuk. Tepat hari ini 23 Oktober, ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya,
kalau nggak salah ke 28 ya, Pak Hakim, ke 28 usia pernikahan Bapak Hakim dan Ibu Amuk luar biasa dahsyat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati hidup pernikahan Bapak dan Ibu Mustaqim, dan banyak orang-orang diberkati, anak-anak diberkati, keluarga diberkati, usaha diberkati, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan nyatakan. Amin. Selamat sekali lagi kami ucapkan hari jadi pernikahan ke-28 hari ini tepat, puji Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat menyongsong ulang tahun pada tanggal 25 Oktober 2022 untuk Bapak Fajri Kurniawan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Fajri, apapun yang dirindukan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, Tuhan nyatakan. Sehingga Bapak Fajri beserta Ibu Rika boleh menjadi berkat bagi keluarga, bagi adik-adik semua, bagi orang-orang yang di sekitarnya, dan nama Tuhan dimuliakan. Ya, demikian yang boleh kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, satu hal lagi, tambah pengumuman saudara. Nanti di acara PPJ, saudara yang tidak ikut masih bisa mengikuti secara online. Nanti saya akan bagikan untuk link Zoom-nya, jadi saudara bisa ikutin waktu-waktu yang saudara bisa ikuti di tengah-tengah kesibukan. Karena acaranya itu dari pagi sampai malam. Biasanya jam 10 ya Pak ya, nggak ada jedanya. Jadi itu yang akan saya bilang sama Pak Amos, siap tempur Pak Amos, karena kita akan diberkati dengan dahsyat. Jadi siap bawa catatan Pak Amos, nanti saksian berkat-berkat apa yang diterima dibagikan ke seluruh jemaat. Doakan supaya selama dari hari Selasa sampai Jumat kekuatan Tuhan dilimpahkan buat kita dan Tuhan memberkati kita. Dan hari ini perasaan 3 tahun yang lalu baru nikah ya Pak Hakim ya. Karena ingat saudara 3 tahun yang lalu kita diundang pesta kan? Di mana ya? Di Punik. Saya pikir 3 tahun yang lalu ternyata sudah 28. Selamat Pak Hakim. Kirain mau diundang pesta lagi hari ini. Tapi percayalah, pasti akan ada anggur baru terus. Amin. Bukan anggur merah tapi anggur baru. Seperti perjamuan kami ini, karena selalu ada sukacita terus berkati buat Pak Hakim dan Ibu dan seluruh anak-anak diberkati Tuhan. Luar biasa. Dan juga minggu ini ada yang ulang tahun, saya percaya semuanya diberkati Tuhan. Dan mari kita mau lewati hari-hari kita, tetap minta kesehatan, kekuatan, karena setiap hari hujan, banyak rekan-rekan kita yang tumbang, ada flu. Ada beberapa yang hari ini tim musik satu tumbang karena sakit, demam tinggi, jadi tidak bisa ikut ibadah hari ini. Dan saya percaya semua kita tetap dilindungi oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dan kita akan berdoa bersama-sama. Ini mengasihi janjimu kan tetap dipegang teguh sampai ku dapat melayani, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu dirimu yang kekal, ku pegang teguh sampai ku dapat Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau sudah memimpin, memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir ibadah kami. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat ibadah kami, perkenanan-Mu nyata atas setiap kami. Tuhan, kami terus belajar dalam ibadah-ibadah yang kami lakukan. Kami mau memberikan hati kami, hati hidup kami yang terbaik buat Engkau. Kami tidak mau terganggu dengan apapun juga,
Tapi sepanjang ibadah kami, biar Tuhan dimuliakan di dalam hidup kami, Tuhan ditinggikan atas hidup kami, sehingga Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati kami lewat kebenaran-kebenaran-Mu, dan itu yang terus menjadi bahagian hidup kami. Karena kami tahu bahwa hidup kami akan tetap kuat teguh karena firman-Mu menjadi sumber kekuatan buat kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, semua yang melayani hari ini Tuhan berkati. Terus Tuhan ajar kami untuk terus belajar lebih lagi menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik dari seluruh karunia talenta yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak setengah-setengah, tapi kami mau Tuhan, kami mempersiapkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan, sehingga Kau dipuaskan, Kau disenangkan dengan setiap pelayanan kami. Memberkati setiap jemaat-Mu yang hadir, Tuhan memberkati, Kau melawat setiap kami, dan kami percaya semua kami diberkati oleh Tuhan, dan kami dilawat dengan berkat-berkat yang baru tercurah atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersuka cita kalau hari ini Tuhan memberkati keluarga Bapak Mustaqim dengan Ibu Maria Syaksyau. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang lebih lagi. Anggur sukacita itu Tuhan limpahkan bagi keluarga ini Tuhan, sehingga keluarga ini semakin menikmati berkat dan kasih setia Tuhan bersama dengan kedua anak mereka. Kami percaya Tuhan, keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Setiap pergumulan tantangan yang dihadapi, kami tahu Tuhan tahu persis cara dan waktu Engkau menyelesaikannya. Karena kami tahu Allah kami Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan bagi Bapak Mustaqim dengan Ciamuk, sehingga sungguh-sungguh keluarga ini semakin menikmati kebaikan Tuhan. Juga rekan kami Mas Fajri, Tuhan dalam minggu ini juga ada yang berulang tahun. Tuhan memberkati, biarkan kasih setia Tuhan Kau lanjutkan bagi Mas Fajri bersama dengan istri. Apa yang menjadi kerinduan pergumulannya, Tuhan ajar mereka untuk tetap berpengharapan penuh kepada Tuhan, dan yakin Tuhan akan memberkati Mas Fajri bersama dengan istri, dan juga dalam pekerjaan tanggung jawabnya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan hikmat Tuhan, pengurapan Tuhan terus nyatakan bagi Mas Fajri Tuhan. Jadikan Mas Fajri jadi berkat, jadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan. Kesaksian hidupnya dimana Tuhan kasih hal yang luar biasa, itu akan terus diberkati nyata buat Mas Fajri Tuhan. Lebih lagi Tuhan berkati Mas Fajri Tuhan di umur yang bertambah. Biarkan kasih setia Tuhan terus bertambah-tambah dalam kehidupannya. Terima kasih, dan semua kami jemaat Tuhan memberkati. Ada rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir karena sakit, Tuhan melawat mereka. Tuhan, di tengah-tengah situasi kondisi cuaca yang tidak baik ini, kiranya Tuhan terus memberikan kesembuhan, pemulihan bagi seluruh jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit penyakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Abah Hari Tuhan tolong, Timothy Tuhan tolong, anak Aldi Tuhan tolong, dan rekan-rekan yang lain yang tidak kami sebutkan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka. Ibu Ana juga Tuhan sembuhkan. Kami percaya kuasa-Mu, mujizat-Mu akan terus Kau genapi bagi setiap jemaat-Mu. Saudara dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu, arahkan hatimu, pandanganmu, imanmu hanya kepada Tuhan. Pandanglah Yesus yang adalah sumber pertolongan dan berkat buat kita. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, ketika engkau keluar, ketika engkau duduk, ketika engkau berdiri, ketika engkau berbaring, ketika engkau melakukan aktivitasmu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam sekolah, dalam kuliah. Seluruh aktivitasmu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Adonanmu diberkati oleh Tuhan, lumbung-lumbungmu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaanmu, usahamu, semua yang kau kerjakan Tuhan berkati, dan nama Tuhan dimuliakan. Jadikan Tuhan menjadi yang utama dalam hidupmu, dan kau akan melihat kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus nyata bagi engkau dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Terutama berkat-berkat rohani kiranya dicurahkan melimpah atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia-Nya terus berlimpah-limpah dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maranatha, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus Tuhan
kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.